Wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi, ya, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Secara umum, jadi ada suatu kelompok senyawa karbon ya, yang paling sederhana itu bisa disebut sebagai hidrokarbon. Sedangkan hidrokarbon sendiri adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur C dan unsur H atau hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon. Ingat ya, memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Jadi nanti pembahasan lebih dalam tentang hidrokarbon tentunya akan membahas tentang rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan atom karbon. Lalu sumber senyawa hidrokarbon itu berasal dari mana? Berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya protein, karbohidrat, lemak, dan lainnya. Ada pula dari batu bara, ada pula dari gas alam dan minyak bumi, ya. Nah, minyak bumi ini nanti yang di bagian akhir akan saya jelaskan tentang minyak bumi. Lalu atom karbon ini sendiri, ya, mempunyai nomor atom 6 dan memiliki elektron valensi berjumlah 4. Elektron valensi itu adalah elektron terluar, ya, yang akan digunakan sebagai tangan ikatan. Tangan ikatan dengan siapa? Tentunya nanti dengan atom C yang lainnya dan berikatan dengan atom hidrogen lainnya. Ini adalah salah satu kekhasan daripada atom karbon. Lalu bagaimana cara atom berikatan? Ya, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa atom karbon itu berikatan. Ya, ikatannya itu terdapat 3. Ada tunggal, ada rangkap 2 dan rangkap 3. Contohnya yang paling mudah itu seperti ini. Anda bisa mengira-ngira ya. Di sini antara C1 dengan yang lain itu ikatannya 1. Nah, ini adalah ikatan tunggal. Dan di sini ada terdapat ikatan rangkap 2. Maka disebut ikatan rangkap 2. Begitu juga yang ketiga disebut ikatan rangkap 3. Lalu bentuk rantainya setelah mereka berikatan, atom C berikatan, itu juga ada bentuk rantainya, ya, atau bentuk ikatannya lah, boleh dikata seperti itu. Di sini ada rantai terbuka disebut alifatik, sedangkan rantai tertutup disebut siklik atau siklus, memutar seperti ini ya. Kalau rantai terbuka itu ada 2, yang lurus seperti ini lurus, yang satunya bercabang. Jadi ini ada cabang. Jadi nanti ini yang akan kita bahas lebih lanjut, rantai lurus dan rantai bercabang. Nah, posisi atom karbon. Posisi atom karbon itu terdapat ada 4 ya. Yang pertama primer yang mengikat satu atom karbon. Ingat, yang mengikat satu atom karbon. Yang kedua itu adalah sekunder. Atom karbon yang hanya mengikat 2 atom karbon. Dan karbon tersier mengikat 3 atom. Kuartener mengikat 4 atom. Contohnya adalah seperti ini. Ini sudah saya tulisi 1, 2, 3, dan 4. Yang satu ini adalah primer. Contoh primer itu adalah biasanya, ya, yang primer itu selalu berada di paling luar. Ini luar ya. Ini luar, ini luar, ini luar, ini luar. Itu biasanya primer ya. Dan pasti berikatan dengan 1. Ini berikatan dengan 2, ini kan 1 ya. Ini juga berikatan dengan 1, ini 1, ini 1, ini 1 ya. Tangan atau ikatannya cuma 1. Sedangkan yang sekunder 2. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Di sini ada ikatan 1, ikatan 2. Yang dimaksud sekunder berikatan dengan atom 2 itu ini 1, ini 2. Paham ya? Yang di bawah juga ini 1, ini 2. Jadi atas, bawah, kanan, dan kiri. Maka ini disebut 2 ya, atau sekunder. Sedangkan yang ketiga ini 1, 2, 3. Sampai sini paham ya? 1, 2, 3. Maka disebut tersier. Sedangkan ini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka disebut kuartener karena berikatan dengan atom C
dengan jumlah 4. Selanjutnya lebih dalam lagi kita membahas masalah hidrokarbon secara khusus ya. Berdasarkan ikatannya hidrokarbon ya dibagi menjadi 2. Hidrokarbon berdasarkan ikatannya dibagi menjadi 2. Jadi sebetulnya nggak beda jauh dengan tadi ya. Yang pertama adalah hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon yang rantainya berikatan tunggal. Maaf ini kurang L, tunggal, disebut juga dengan alkana. Berikatan tak jenuh ya, berikatan jenuh tadi disebut alkana. Tak jenuh itu berikatan lebih dari 1 atau ikatannya rangkap. Rangkap 2 disebut alkena ya. Rangkap 3 disebut alkuna. Kita masuk ke alkana. Rumus alkana CnH2n plus 2 ini sebetulnya rumus untuk mencari senyawa ya. Tadi kan senyawanya 1 ya, yang berikatan dengan C dan H ya. Maka Anda bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan senyawa hidrokarbon. Ini adalah gambaran daripada atom C. Ini yang pink ini boleh dikata C ya, berikatan mempunyai kaki 4. Ini gambarannya seperti ini. Ya, mempunyai 4 ikatan. Selanjutnya adalah deret homolog ya. Deret homolog ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa tiap anggota satu ke anggota berikutnya atau dari C ini C1. Jadi 1 nggak perlu dituliskan ya. C1, C2, C3 ya, semakin bertambah. Ya, ini namanya deret homolog. Sehingga deret senyawa karbon yang demikian ini ya, itu disebut dengan deret homolog. Dan nama dari suatu senyawanya itu metana, etana, selalu berakhiran ana, propana. Ya, ini jumlah C-nya ada 3, propana, 4 butana, 5 pentana. Ini kalian harus hafalkan ya. Termasuk juga ini rumus alkil ini adalah rumus cabang ya. Jadi dalam suatu rantai itu ada cabang lah, cabangnya dinamakan dengan ini. Kalau cabangnya C-nya 1 itu metil, kalau cabangnya 2 itu etil, propil dan lain seterusnya sampai dekil ya. Itu nama gugus alkil atau nama alkilnya. Lalu bagaimana cara penamaan tata nama alkana? Yang pertama adalah dipastikan alkana itu selalu berakhiran ana ya, berakhiran ana. Dan contoh yang paling mudah, contohnya seperti ini. Karena alkana tadi adalah rantai ikatan tunggal ya, bukan ikatan rangkap 2 tapi ikatan tunggal, maka seperti contohnya di sini adalah ini 1, ini 1, ini 1, ini jelas ya, berarti ini adalah alkana. Sedangkan ini C-nya jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, maka pentana. Maka kita tulis pentana karena ini rantainya tunggal, maka berakhiran ana. N ini menunjukkan normal ya. Normal, ikatan jumlah ikatannya ini normal 1 sehingga dituliskan N. Lalu bagaimana jika rantainya bercabang ya? Rantai bercabang itu ada beberapa yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu adalah rantai induk, di mana Anda harus mencari rantai induk dulu. Yang kedua adalah rantai cabang. Contoh, berikan nama senyawa sebagai berikut. Berikan namanya ya. Ini misalkan ada suatu senyawa seperti ini. Maka yang pertama adalah Anda harus mencari rantai induknya. Dalam mencari rantai induk, Anda harus memberikan nomor seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kenapa kok harus dari sebelah kiri ke kanan? Dari sebelah kanan ke kiri ya. Dari 1, 2, 3 dari sebelah sini. Kenapa kok tidak dari sini? Karena tolong dicatat, karena dalam penulisan ya, karena dalam penulisan alkana itu penomoran itu harus yang paling dekat dengan cabang. Ya, kalau dari sebelah sini dengan sebelah sini yang paling dekat dengan cabang yang mana? Yang ini ya, karena di sini ada cabang, maka di sini tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya ini untuk memudahkan saja. Ya, kalau Anda sudah mahir nggak perlu ditulis tidak apa-apa. Sehingga
Dalam penulisan rantai cabang rumusnya nomor cabang terlebih dahulu. Tuliskan nomor cabang. Ini ya. Ini karena cabangnya letaknya di nomor 2 maka ditulis 2. Di sini cabangnya C-nya 1 ya. Kita cek dulu C-nya 1. Ini rumus alkilnya cabangnya C-nya 1 berarti metil. Coba. Metil, betul ya. Nama cabang yang kedua rantai induk. Rantai induknya di sini ini adalah rantai induk rantai terpanjang. 1 2 3 4 5 jumlahnya ada 5 berarti pentana. Maka nama senyawa ini adalah 2 metil pentana. Harus berakhiran ana ya. Ini adalah gambaran tadi, gambaran ini saya perbesar, saya zoom supaya Anda lebih paham ya. Yang 2 ini adalah nomor cabang. Sedangkan ini adalah nama cabangnya ya. Letaknya di nomor 2, sedangkan ini adalah induk atau rantai terpanjangnya. Ingat ya, dalam penomoran harus yang paling dekat dengan cabang. Paham ya? Baik alkana, alkena, alkuna semuanya yang paling dekat dengan cabang. Tetapi ada bedanya yang alkena dan alkuna. Kita cek nanti bedanya apa. Ya. Contoh lain misalkan ada soal yang agak sedikit ruwet seperti ini ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah Anda harus menentukan rantai yang paling panjang atau rantai induk. Nah, ini rantai induknya sudah ketemu ya, rantai yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini, ini sebagai cabang bisa nggak? Bisa. Kalau di sini rantainya panjang, yang jauh lebih panjang. Tapi karena di sini cuma 1, maka tidak bisa. Maka ini sebagai cabang ya, bukan rantai induk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya dicari cabangnya. Nah, ini cabang 1 ya, cabangnya di sini 1. Ini 1 dan ini juga 1. Paham ya? Terus di sini yang hitam itu cabangnya 2, 1 dan 2. Ini berikatan. Kalau ini berikatan sendiri-sendiri atas dan bawah. Kalau ini berikatan double di bawah semua. Lalu bagaimana cara penulisannya? Cara penomorannya terlebih dahulu. Cara penomorannya sama seperti tadi, yang dekat dengan cabang. Ya, yang kedua, dalam penulisannya, ya, dalam menentukan nama senyawanya, yang pertama itu adalah Anda harus menentukan terlebih dahulu jumlah cabang yang paling banyak. Yang mana? Yang hitam ya, karena ini cabangnya cuma 1, ini 1. Ini 1, maka terhitung 1. Sedangkan yang ini cabangnya ada 2, C-nya ada 2. 1, 2, gabung. Sampai sini paham? Nah, maka letak cabang ini, yang double ini, letaknya di mana? Di nomor 3, maka ditulis 3. Sedangkan yang 2 ini, namanya apa? Kalau yang 1 metil, sedangkan yang 2 etil. Coba kita cek dulu. Nah, ini C-nya 2. Berarti etil. Kalau C-nya 3, berarti propil dan seterusnya. Nah, kita tulis dulu 3 etil ya. Lalu jumlah cabang satunya ada berapa? Ada 3. Cara penulisannya adalah yang paling dekat dengan nomor ini ya, dari nomor awal ya. Berarti yang paling dekat ini 2 ya. Di sini ada cabang yang 1 ke atas, yang 1 ke bawah. Maka dituliskan 2 ke atas, ke bawah 2. Lalu ada 1 lagi. Ini di nomor 5. Maka tulis 5. Maka ketika cabangnya ini jumlahnya ada 3, maka saya tuliskan 3 atau 3 metil, karena ini jumlahnya cabangnya cuma 1. Namun jumlah dari cabang banyaknya itu ada 3, maka disebut trimetil. Kalau 2 bagaimana Pak? Kalau misalkan di CH yang nomor 5 ini enggak ada, misalkan adanya di atas sama bawah sini, maka di ya. Jadi 2 dimetil heptana, karena rantai induknya panjang berjumlah 7 heptana. Kalau ini ingat ya, kalau 2 dimetil, kalau 3 namanya trimetil.
Selanjutnya adalah isomer alkana, ya. Isomer alkana. Isomer alkana ini adalah peristiwa suatu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai struktur berbeda. Contoh paling mudah adalah misalkan ini saya contohkan isomer yang alkana ya. Rumus molekul sama, maksudnya adalah kalian melihat jumlah karbonnya saja lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau Anda melihat di gambar yang lain jumlahnya sama. 1, C-nya ada, 5 ini juga 5 ya. Boleh dikata ini molekul sama lah, tetapi mempunyai struktur berbeda. Maksudnya gimana? Ketika ada soal seperti ini rantai lurus dijadikan isomer alkana, maka rantai ini coba kita pindah ke sebelah sini. Maka akan menjadi sini. Ini rantai ini, cabang ini, kalau dipindah di bawah, nanti dalam penomoran akan sama. Dipindah ke sini pun akan sama, dipindah ke bawah akan sama. Maka ini 1 ya. Karena terhitung di sini nomor 1, 2, 3, 4. Kalau ini misalkan dipindah ke sini, maka dari sini 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya tetap sama, 2 metil butana. Ya. Lalu bagaimana supaya bentuk ini bisa berubah lagi? Maka ini harus dipindah ke bawah. Dan jadinya seperti ini. Maka 2 dimetil, seperti tadi ini dimetil ya, propana. Maka hasilnya isomer alkana dari pentana ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti cuma 3. Ya, yang mempunyai struktur berbeda. Lalu kegunaan alkana itu untuk apa? Alkana itu digunakan sebagai bahan bakar, ya. Seperti metana yang terkandung dalam gas alam, cair yang sering digunakan bahan bakar industri. Ada pula LPG yang rumah tangga ya, di rumah kita banyak. Ada pula butana yang sering dulu kita pakai yaitu korek api, pentol korek api. Lalu oktana sebagai senyawa utama pada bensin. Lalu sebagai pelarut senyawa nonpolar, lilin untuk membatik ya, dan aspal untuk di jalan. Selanjutnya adalah kita beralih ke alkena. Alkena secara umum rumusnya CnH2n ya, memiliki ikatan rangkap 2. Anda bisa lihat di sini katanya ada di mana? Di sini ya. Lebih mudah. Lalu tata nama alkena. Tata nama alkena itu berdasarkan jumlah atom penyusunya yang berakhiran harus ena. Misalkan contoh seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ketika di sini letaknya di sini ya, n pentena. Sampai sini paham ya? Harus berakhiran ena, dan di sini katanya ada di nomor 1, maka n normal ya. Kalau ini misalkan letaknya di sini, maka jadi berapa? Bisa 2n, bisa 2 pentena. Maaf, 2 pentena karena letaknya di nomor kedua ya, ikatan rangkapnya. Contoh penulisan rantai cabang pada alkena ya. Misalkan terdapat contoh seperti ini yang warna hijau sama biru dulu. Dalam penulisan penomoran adalah yang paling dekat dengan cabang. Nah, di awal di alkana harus paling dekat dengan cabang. Lah, perbedaannya di sini. Perbedaannya kalau di alkena ya, itu adalah yang paling dekat dengan cabang, dan khususnya yang paling pertama adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Ya, yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya itu di mana? Di sini. Maka dalam penulisannya dimulai dari 1, 2, 3, 4 ya. Ingat yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Maka penulisannya nomor cabang dulu, cabangnya di nomor 3, nama cabangnya ini jumlahnya 1 metil. Lah ini letaknya di sini 1 butena ya, gitu. Selanjutnya contoh lain seperti ini. Nah, ini berbeda. Kalau tadi harus dekat dengan cabang, harus dekat dengan rantai. Maka yang paling dekat mana di antara keduanya? Antara ruas
Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, maka yang paling dekat adalah ruas sebelah kiri. Maka penomorannya 1, 2, 3, 4. Jadi 2 metil 2 butena. Isomer alkena. Isomer alkena juga tidak beda jauh dengan alkana yang tadi, ya. Ya. Tidak beda jauh, hanya saja di sini ada beberapa pembeda. Yang satu adalah bisa dinamain dengan rantai. Rantai ini adalah bisa membuat cabang yang lain seperti pada alkana. Jadi perpindahan C ini hanya pindah ke atas atau ke bawah. Intinya begitu ya, maka menjadi 1 butena atau 2 metil N propena ya. Gitu. Selanjutnya adalah isomer posisi ikatan. Ya, isomer posisi ikatan. Ini adalah maksudnya adalah posisi dari ikatan. Ini kan yang tadi di nomor 1 pindah ke nomor 2. Itu ya. Sampai sini paham? Ya, itu bedanya. Yang ketiga adalah isomer geometri atau ruang. Nah, contohnya seperti ini, CH3, CH3, CH3-nya pindah ke sini, hanya pindah ke atas. Gambarannya seperti ini. A, ya. A-nya pindah ke B. Jadi seperti ini. Namanya trans. Yang terakhir adalah alkuna. Alkuna mempunyai rumus CnH2n-2 yang memiliki ikatan rangkap 3. Contohnya seperti ini. Ini ikatan rangkap 3. Terdapat rangkap 3. Tata nama alkuna. Maaf ini kurang U ya. Maksudnya alkuna tidak berbeda jauh dengan alkana dan alkena. Kalau alkana berakhiran ana, kalau ini berakhiran una ya. Kalau yang alkena berakhiran ena. Contohnya seperti ini ya. Ini bisa jawab, ini bisa maksudnya ini n ini maksudnya 1 ya. Maksudnya ini 1, tolong direvisi ya. Ini 1 butuna karena letak rantainya. Ya, letak rantainya di nomor 1. Begitu ya. Ya. Selanjutnya adalah nomor cabang. Nomor cabang seperti tadi, soalnya sama seperti alkena ya. Secara umum dalam perhitungannya itu sama. Ya, secara umum dalam perhitungannya itu sama ya. Yang paling dekat dengan ikatan rangkap dan cabang. Seperti itu. Itu caranya sama. Isomer alkuna juga sama seperti isomer alkena ya. Hanya 1 perpindahan dari rantai cabang, yang 1 perpindahan dari ikatannya. Gitu. Lalu kegunaan alkena dan alkuna. Kegunaannya adalah 1 sebagai plastik molekul etena yang dapat bergabung membentuk polietena, yaitu suatu polimer yang digunakan untuk membuat peralatan dari plastik. Ya, plastik-plastik di rumah itu bahannya ini ya, etena ya, yang berasal dari alkena dan alkuna. Ada pula karet alam dan getah perca. Jika dicampur dengan belerang digunakan untuk membuat ban kendaraan ya. Dan ini kita masuk tadi penjelasan alkana, alkena dan alkuna. Sudah cukup ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa lewat WA. Minyak bumi, selanjutnya minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana dan senyawa aromatis. Dan biasanya minyak bumi ini dihasilkan ya dari penguraian dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah ya. Biasanya itu di daerah pantai lepas ya, di tengah lautan. Yang paling banyak itu di tengah lautan ya, tersimpan dan tertimbun dengan baik ya bahan minyak bumi di sana. Nah, contoh gampangnya seperti ini proses terjadinya minyak bumi. Jadi mencarinya itu di tengah-tengah laut
ya, di tengah laut atau di pinggir pantai. Ini adalah proses eh, pencarian minyak bumi, penyedotan ya, penyulingan ya, minyak bumi di tengah laut. Lalu pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu menggunakan proses destilasi bertingkat dan menghasilkan berbagai bahan kebutuhan manusia ya. Semakin tinggi ya, titik didih semakin ini suhu makin tinggi ya, titik didih makin tinggi. Massa jenis, viskositas dan densitas semakin tinggi. Viskositas itu adalah kekentalan dari suatu hasil dari penyulingan ya. Makin sulit mengalir, makin sulit terbakar ya. Minyak bumi mentah ini contohnya dimasukkan ke dalam sini tungku pembakaran panasnya sampai 400 ya. Kayak apa panasnya saya nggak tahu. Terus ketika dimasukkan ke sini nanti dia akan menguap. Dan ketika menguap di sini akan menjadi residu aspal, lilin, seni pahat, parafin, korek api, jadi pelumas kendaraan. Ketika di suhu 300-an atau sekitar C-nya 12, nah ini jumlah karbonnya ya. Jumlah karbonnya ini maksudnya jumlah karbonnya ini, karbon 1 sampai 5 jadi gas ya. C57 jadi ini jumlah karbonnya. Ya kira-kira destilasi bertingkat itu seperti ini. Ya, jadi bahan satu minyak bumi itu dapat menghasilkan berbagai bahan kebutuhan manusia yang berasal dari fosil. Kalau kita lebih mudahnya mengatakan fosil manusia, fosil tumbuhan yang berada di perut bumi ya. Terima kasih pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.